Gue kadang bingung sama bangsa Indonesia ini. Sekarang rame katanya Ba'alawi yang ada di Indonesia itu tidak ternasab. Habaib-habaib yang ada di Indonesia itu berdusta, bohong, palsu, dan lain sebagainya. Kemarin-kemarin kemana aja? Terus soleh mana Anda dengan ulama-ulama kasab terdahulu yang mengakui mereka? Kenapa sekarang baru rame? Sekalipun kalian tidak mengakui dan meragukan kehabaiban yang ada di Indonesia ini, simpen di hati kalian. Jangan ajak orang-orang, apalagi kalian bikin statement terus disebar luaskan statement kalian. Nanti ketika penilaian kalian salah, apa yang akan kalian jawab di hadapan Rasul ketika kalian tidak mengakui itu? Apa pertanyaannya? Siap? Nggak malu? Nggak takut? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril. Mohon doa restu. Mari berpartisipasi dalam pembangunan Pondok Pesantren Teknologi Al-Quran Al-Waha. Salurkan donasi Anda ke rekening Bank BRI 60630105464755 atas nama PPTQ Al-Waha. Terima kasih, ini bukan dawir Al-Habib. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik dan melimpahkan rezeki Anda. Sahabat TV Al-Waha, pada sajian kali ini kita akan menyoroti dengan hati dan membahas dengan teliti tentang sebuah kebingungan yang dialami oleh seorang artis vokalis band Ungu. Dia adalah Pasha Ungu yang barusan kita dengarkan sama-sama, merasa bingung dengan adanya polemik nasab yang terjadi akhir-akhir ini. Sudah lebih dari 2 tahun. Sudah lebih dari 2 tahun polemik nasab belum juga berakhir. Bahkan semakin hari semakin meluas. Bahasannya bukan hanya polemik nasab, tetapi juga semakin mengarah ke soal bangsa, soal perbudakan, soal perebutan kekuasaan, soal politik, dan lain sebagainya. Nah, sahabat TV Al-Waha, di sini saya ingin menjelaskan terhadap Mas Pasha Ungu agar tidak bingung lagi. Kalau Anda bingung dengan terjadinya polemik nasab pada hari ini, saya juga menjadi bingung, Mas Pasha. Kenapa Anda bingung? Kebingungan saya itu lebih dari kepada kebingungan Anda. Kenapa Anda bingung? Saya juga jadi bingung kenapa Anda bingung. Ya. Jadi perlu saya jelaskan di sini, Mas Pasha Ungu. Kalau Anda mengatakan, menanyakan tadi, kenapa baru sekarang ribut-ribut soal nasab Ba'alawi? Kenapa baru sekarang diungkap? Itu menjadi pertanyaan Anda. Dan saya juga perlu bertanya kepada Anda. Kenapa di zaman Rasulullah tidak ditemukan adanya Google? Kenapa internet baru ada tahun-tahun ini? Sebelum tahun 2000 internet tidak begitu ramai. Kenapa sekarang media sosial baru ditemukan? Kenapa Facebook, YouTube, bahkan band-band itu baru muncul di abad-abad sekian ini? Kenapa di abad 18 atau abad 17 Anda belum bikin band? Kan begitu. Jadi kalau Anda bingung kenapa terjadi polemik nasab pada saat ini, karena yang namanya ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Di zaman Rasulullah tidak ditemukan adanya Google, internet, mobil, telepon, medsos, dan lain sebagainya. Baru sekarang ini. Kalau Anda bingung semacam itu, kenapa di zaman Rasulullah tidak ada medsos, tidak ada Google, tidak ada YouTube, tidak ada Facebook, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita perlu menjelaskan, Mas Pasha Ungu, kenapa baru sekarang terjadi polemik nasab. Karena sekali lagi tadi saya katakan bahwa karena ilmu
ilmu pengetahuan itu selalu ada perkembangan. Yang namanya ilmu terus berkembang, dan kita harus membacanya. Sekarang saya tanya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama kali itu adalah Iqra, bacalah, ya, bacalah. Tidak disuruh untuk menyembah Allah. Ayat pertama yang turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak memerintahkan manusia, tidak memerintahkan kita untuk menyembah Allah, tetapi diperintahkan untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu Mas Pasa. Pertanyaannya kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu itu, beliau telah lebih dahulu melakukan hal yang harus dilakukan, yaitu membaca. Beliau Rasulullah membaca kondisi masyarakat, yang artinya membaca ini bukan hanya membaca buku. Kalau Iqra diartikan hanya membaca Quran, hanya membaca kitab, hanya membaca buku, itu masih terlalu sempit. Karena buku adalah ejawantah dari buku besar, yaitu alam semesta ini. Rasulullah pada saat itu membaca situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu, di mana ada terjadi seorang bayi perempuan yang baru lahir dikubur hidup-hidup. Ada perempuan yang dijadikan budak nafsu, ada manusia memperbudak manusia lainnya, ada orang yang menyembah berhala. Di sekeliling Ka'bah ratusan berhala berdiri disembah oleh orang-orang dianggap sebagai Tuhan. Rasulullah pada saat itu sebelum menjadi Rasul, beliau membaca situasi itu. Kenapa ada perbudakan? Kenapa ada pembunuhan yang sangat keji dengan mengubur hidup-hidup seorang bayi perempuan? Disitulah Rasulullah kemudian mendapatkan jawaban, saya harus mendapatkan jawabannya. Maka kemudian Rasulullah itu uzlah, menyepi ke Gua Hiro. Kemudian Allah memberikan wahyu pertama kali berupa Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disitulah kemudian Allah menurunkan bahwa yang benar itu adalah seperti ini, syariat Islam. Mulailah Allah menurunkan sedikit demi sedikit wahyunya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. 23 tahun lamanya wahyu diturunkan sampai ada terjumlah 6.666 ayat, 30 juz Al-Quran, 114 surat. Nah, Mas Pasa, kebingungan Anda ini terjawab. Kenapa baru sekarang polemik nasab muncul? Karena ilmu pengetahuan berkembang. Karena sebelum-sebelum ini kita tidak membaca tentang nasab Ba'alwi. Kita tidak membaca bahwa mereka bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Kita hanya membaca mereka itu mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ternyata setelah dibaca, setelah diteliti oleh seorang pakar, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, ternyata justru mereka melenceng jauh dari jalur Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hasil bacaan ini perlu disampaikan, tidak boleh disembunyikan di dalam hati. Kalau Anda tadi mengatakan, kalau Anda tahu bahwa mereka bukan keturunan Rasul, simpen di dalam hati, jangan ajak orang-orang. Sekarang saya tanya Mas Pasa, ya, kalau Anda punya saudara dan saudara Anda itu melakukan kejahatan, kemaksiatan yang nanti akan berakibat bahwa kalau dia melakukan perbuatan maksiat itu, dia akan disiksa di dalam neraka, dia berdosa secara terus-menerus, kemudian nanti di akhirat dia akan disiksa. Anda biarkan begitu saja? Kalau ada saudara Anda, istri Anda, anak Anda melakukan suatu kemaksiatan dan Anda tahu bahwa itu adalah sebuah kejahatan, sebuah kemaksiatan, terus Anda diam saja. Sementara di dalam Al-Quran ada perintah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, kalau kita membiarkan, kalau Anda membiarkan saudara Anda, anak istri Anda yang melakukan kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, maka Anda telah berdosa karena Anda tidak menjaga mereka dari siksa api neraka.
Dan untuk melaksanakan ini semuanya tidak dibutuhkan kesolehan seperti apapun. Tidak harus orang itu lebih soleh dari orang lain, karena ini tidak berkaitan dengan soleh atau tidak, tetapi berkaitan dengan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, di mana kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sebagai hal yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim sebagai tanggung jawab seorang muslim. Kita semuanya sama memiliki tanggung jawab sebagai muslim untuk saling menyelamatkan sesamanya, baik orang itu sedang menjadi korban atau sedang menjadi pelaku kejahatan dan kemungkaran. Jadi Mas Pasaung, kalau Anda mengatakan simpan di dalam hati, itu adalah sebuah dosa kalau kita menyimpan setelah mengetahui kemungkaran. Dalam hal ini, ketika kita mempublikasikan tentang masalah nasab ini kepada orang lain melalui media sosial, melalui media-media lainnya, melalui ceramah-ceramah dan lain sebagainya, itu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Saudara kita yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW itu, mereka sedang melakukan kemungkaran dengan mencederai kemurnian dan kesucian nasab Rasulullah SAW. Kita selamatkan mereka, jangan sampai mereka meneruskan apa yang dilakukannya, karena itu adalah suatu kesalahan, kemungkaran. Nah, kita menyelamatkan dalam hal ini ada dua yang kita selamatkan. Pertama, kepada orang yang salah mencintai, karena ternyata mereka mencintai orang kelompok yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW, ternyata salah. Kita selamatkan mereka. Kita beritahu, kita sadarkan mereka bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad dan itu salah. Karena apa? Mereka menghamba kepada orang yang jalurnya berbeda. Kita selamatkan mereka. Yang kedua, kita menyelamatkan mereka yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah. Karena dengan mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, mereka kemudian semena-mena terhadap orang ini yang mengakui nasab mereka. Ya, kita menyelamatkan dua-duanya. Kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dalam rangka mengejawantahkan atau melaksanakan firman Allah yang berbunyi ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita sedang menyelamatkan semuanya, baik menyelamatkan para muhibbinnya atau menyelamatkan para habaib yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Nah, Mas Pasa, itu harus dikeluarkan. Bagaimana mungkin kalau kita ingin menyelamatkan orang, kita justru membiarkan, mendiamkan mereka yang melakukan kezaliman, kemungkaran. Kita akan berdosa kalau kita hanya simpan di dalam hati saja, Mas Pasa, begitu ya. Kemudian, apa tidak malu kalau ketemu dengan Rasulullah ditanya nanti seperti yang tadi sampean tanyakan? Justru akan sangat malu ketika Rasulullah bertanya, kamu sudah tahu bahwa mereka itu bukan keturunanku, kenapa kamu tidak cegah mereka? Nah, disitulah kita tidak akan bisa menjawab. Bagaimana kalau Anda yang ditanya, kamu sudah tahu bahwa istri, anak, saudaramu, sekelilingmu, tetangga-tetanggamu, dan saudaramu sesama Islam melakukan kemungkaran. Tapi kenapa kamu tidak mencegahnya untuk berbuat kemungkaran? Bagaimana Anda akan menjawabnya? Sama saja Anda berdosa, kan? Nah, Mas Pasa, jadi apa yang Anda bingungkan saat ini itu tidak pada tempatnya. Anda kebingungan, makanya mulai sekarang bacalah, lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan hatimu, bacalah dengan pikiranmu, sorot dengan hatimu, bahas dengan teliti. Maka biidznillah Anda akan terbuka wawasan kesadaran Anda bahwa ternyata apa yang selama ini diklaim oleh mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW itu sangat jauh dari fakta yang sebenarnya. Nah, Mas Pasa, demikian jawaban saya. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Dan kepada sahabatku semuanya, sahabat TV Al-Waha, semoga apa yang bisa saya sampaikan pada saat ini ada manfaatnya. Saya Bahri Lulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa restu. Mari berpartisipasi dalam pembangunan Pondok Pesantren Teknologi Al-Quran Al-Waha. Salurkan donasi Anda ke rekening Bank BRI 606301054647535 atas nama PPTQ Al-Waha. Terima kasih, ini bukan Dawir Al-Habib. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik dan melimpahkan rezeki Anda.